Kuasa salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, percaya kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Beberapa saat yang lalu kita sudah belajar dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya. Mungkin ada baiknya kita baca lagi ya, Pengkhotbah 11 ayat yang pertama ya. Yang berbunyi demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kita sudah bicarakan, kita renungkan, ternyata ini berkaitan dengan memberi atau menabur. Dan dengan menabur itu pasti nanti akan ada tuaian. Dengan memberi kita akan menerima kembali. Ya. Mengapa dalam ayat 1 itu diarahkan atau dikaitkan kepada hal memberi atau menabur? Karena konteks selanjutnya itu kembali kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, itu disebutkan mengenai memberi, berikanlah. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat lagi ayat berikutnya, khususnya ayat 4, ya, mari kita lihat ayat 4 sekarang. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi, konteks seperti ini mendukung pemahaman bahwa ayat 1 tadi berbicara mengenai memberi. Nah, sekarang dalam ayat 4 dijelaskan lebih gamblang lagi mengenai menabur dan menuai. Nah, tetapi apa dan bagaimana tentang menabur dan menuai ini? Dikatakan kalau mau menabur itu kita jangan tergantung kepada angin. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan
siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, baik. Mari sekarang kita lihat fenomena alam ini. Angin itu terjadi di mana-mana. Dan angin ini mempunyai suatu kekuatan. Itu sebabnya seringkali ada parameternya atau ukuran tentang angin ini, kekuatannya. Diukur dengan ini kecepatan angin sekian, ya. Arahnya kemana dan seterusnya. Itu bisa dideteksi mengenai angin. Dan dalam suatu kekuatan tertentu, kecepatan tertentu, maka angin ini bisa bahkan menerbangkan atau menghembusi, membuat suatu benda yang cukup berat itu terbang karena didorong oleh kekuatan angin. Tapi pada suatu kondisi kekuatan yang cukup rendah, maka angin ini mungkin hanya mampu untuk menerbangkan debu atau biji yang ringan saja. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat memang secara natural angin itu bisa mempengaruhi seseorang yang menaburkan, apalagi benih yang relatif bobotnya ini tidak terlalu berat. Pada suatu kekuatan tertentu, maka benih ini bisa ditiup oleh angin tersebut dan mungkin akan terserak-serak ke tempat-tempat yang tidak diharapkan. Nah, itulah sebabnya memperhitungkan kekuatan angin itu memang natural. Memang sesuatu yang alami. Tetapi dalam hal ini dinasihatkan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Kenapa demikian? Karena angin memang tidak selalu mempunyai kekuatan dan kecepatan yang sama setiap waktu. Mungkin di pagi hari berhembus dengan pelan, mungkin sore hari kekuatannya bertambah dan sebagainya. Tidak selalu. Memang demikian halnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang senantiasa memperhatikan angin. Maksudnya bukan orang yang teliti dengan kekuatan angin, keadaan alam dan sebagainya. Bukan, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang gamang. Orang yang selalu ragu-ragu. Orang yang selalu diliputi oleh kecemasan, kebimbangan. Mengetahui bahwa angin punya suatu kekuatan, maka ini dijadikan suatu landasan bahwa kalau menabur itu harus menunggu kondisi atau kecepatan angin, kekuatan angin yang seperti ini, baru saya akan menabur. Atau dia akan menunggu sampai tidak ada angin sama sekali, baru menabur. Menaburkan benihnya maksudnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai menabur, maka ini sebetulnya berbicara mengenai iman, percaya. Dan orang yang percaya, beriman, itu tidak dipengaruhi tergantung dari kondisi atau keadaan. Karena seperti kita tahu bahwa angin ini berubah-ubah, tidak konstan dan tidak stabil.
Kadang seperti ini, kadang begitu, dan seterusnya. Nah, kalau ini dijadikan landasan untuk menabur benih, maka ini akan menjadi kendala bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan orang yang senantiasa memperhatikan angin, dengan kata lain orang ini akan, waduh saat ini kok anginnya begini, oh enggak jadi nabur. Besok saja. Besok dilihat, wah anginnya kok arahnya berubah. Kok begini? Lusa kok begitu? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia tidak akan pernah menabur. Tetapi orang yang menabur ini adalah orang yang percaya penuh. Yang beriman. Dia tidak dipengaruhi keadaan sekelilingnya. Tentunya ini bukan melakukan sesuatu secara konyol, udah tahu angin badai atau angin ribut, lalu kemudian menabur. Bukan ini. Tapi dalam suatu range atau kategori yang bisa dikatakan masih bisa ditolerir atau masih dikatakan normal. Kalau kita mau mengatakan kondisi yang kondusif atau normal untuk menabur, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa harus tidak ada angin sama sekali. Karena ini kondisi dunia seperti ini. Tetapi paling tidak kita tahu, oh sampai pada batas tertentu masih bisa dilakukan. Ya. Nah jadi maksudnya ketika kita menabur, kita harus dengan dilandasi oleh percaya atau iman, bukan atas keraguan. Walaupun memang kita tidak bisa berharap bahwa angin ini lenyap atau tidak bertiup, supaya terlaksanalah rencana penaburan benih ini. Dengan kata lain, ketika ada angin, tapi dalam level yang tidak terlalu kencang, masih bisa dilakukan tindakan menaburkan benih, ya segera dilakukan. Tapi beda dengan orang yang mengharapkan sesuatunya sangat ideal. Tidak boleh ada angin sama sekali, dan sebagainya. Baru nanti saya akan menabur. Saudara sekalian, kalau demikian halnya, maka terus terang kita tidak punya kendali atas situasi sekeliling kita. Kita tidak bisa mengatakan, saya berharap situasi ini seperti ini supaya saya bisa melakukan tindakan saya, menaburkan dan sebagainya. Dan jangan pula kondisi sekeliling dijadikan alasan atau dalih bagi kita untuk tidak menabur. Tapi dengan percaya kita tetap menaburkan. Memang kita tahu bahwa kondisi seperti ini, situasi pandemi seperti ini membuat ya keadaan secara ekonomi dan sebagainya itu cukup terdampak sekali. Ya. Tetapi kita tidak perlu takut. Firman Allah mengatakan tetap menabur. Kita tidak usah lihat kanan kiri. Karena kita punya Allah yang berkuasa. Yang kita kenal dalam nama Yesus. Dan dia bertanggung jawab sepenuhnya. Apa yang dia firmankan itu akan digenapinya. Oleh karena itu dengan iman kita lakukan. Tetap menabur. Dan kita juga akan menuai. Nah selanjutnya dikatakan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa awan ini tidak ada sama sekali. Karena memang awan ini dihubungkan dengan turunnya hujan. Ketika awan tebal dan gelap, wah pertanda ini. Tidak lama pasti hujan ini. Nah, tapi janganlah hendaknya hal ini dijadikan suatu alasan atau dalih
sehingga kita tidak menuai. Ini kan sesuatu yang ya konyol sekali. Udah saatnya menuai tapi masih melihat, wah ada awan. Wah jangan-jangan hujan, jangan-jangan, dan seterusnya. Ya kita tidak akan pernah menuai. Itulah sebabnya mulai saat ini, kalau kita mau memberi, mau menabur dengan iman, tidak pakai alasan A, B, C, D dan sebagainya. Dengan iman memberi, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya akan membuat kita menuai. Ketika kita menuai pun juga jangan hendaknya kita dikuasai oleh keraguan, kebimbangan. Sebab ini akan merugikan diri kita sendiri. Ketika saatnya tiba untuk menuai, ya sudah kita laksanakan. Kita berjalan dengan iman, percaya bahwa janji Allah itu digenapi. Tuaian itu pasti akan terjadi. Ketika kita sudah menabur benih, kita pasti akan menuai. Ini sudah merupakan hukum Tuhan. Dan sepanjang Alkitab, hal ini diajarkan kepada kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu bimbang, ragu, tetap percaya kepada Yesus. Apa yang dia sampaikan, dia katakan pasti akan terjadi. Memang ini tidak terbatas hanya pada masalah materi. Menabur, memberi benih yang baik itu bisa berupa banyak hal. Waktu, tenaga, kebaikan kita dan sebagainya. Karena ini kaitannya adalah menuai dari apa yang ditaburkan. Kalau menabur baik ya akan menuai baik. Menabur tidak baik ya akan menuai yang tidak baik juga. Oleh karena itu pastikan apa yang kita tabur adalah benih yang terbaik. Sehingga ketika kita menuai, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Dan ketika menabur, kita hendaknya penuh percaya, penuh iman kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia penguasa alam ini. Dia yang bertanggung jawab dan mengendalikan semuanya. Mungkin saudara akan bertanya, oke, saya akan beriman, saya menabur, tapi akankah saya nanti menuai? Kembali sekarang, pertanyaannya, apakah ada orang yang menabur dan tidak akan menuai? Kalau kita lihat di seluruh dunia, menabur ya pasti akan menuai. Tapi ada yang tidak menuai, yaitu kondisi-kondisi yang abnormal. Kita tidak berbicara mengenai hal yang abnormal. Kita berbicara mengenai hukum Allah di sini. Menabur ya akan menuai. Tuaian itu dari benih yang ditabur. Tetapi yang jelas adalah ketika menabur, jangan mau dipengaruhi oleh kondisi sekeliling kita. Kondisi normal maksudnya. Kalau kondisinya tidak normal, misalnya terjadi badai, kita nekat menabur, ya ini bukan sesuatu yang disarankan. Tapi kondisinya normal, masih dalam batas-batas kewajaran, normal. Angin bertiup ya normal ya. Di mana-mana ya ada angin. Dan dalam batas tertentu masih bisa dilakukan hal ini. Nah, jadi oleh karena itu saudara sekalian, mari kita camkan ini. Jangan pernah kita seperti dalam ayat 1 tadi mengatakan, lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka kamu akan menerimanya kembali. Jangan hendaknya itu kita simpan saja. Kita pegang sendiri, karena roti itu fana. Tidak akan bisa bertahan lama. Tapi ketika kita berani menabur, maka ada sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan itu bekerja secara supranatural. Hanya
taat pada firman Allah, ikuti perintah Allah, maka mujizatnya akan dinyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini berkat Tuhan dilimpahkan atas setiap orang yang taat pada firman-Nya. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, baik rumah tangga, keluarga, pribadi, dan tidak akan ada virus corona apapun yang bisa menyentuh. Kami semuanya sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.